Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Pagi ini saya ajak kita melihat di Galatia pasal 6 ayat 9 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan mengingatkan bagi kita orang percaya bahwa satu saat akan ada waktunya. Waktunya di mana segala sesuatu yang ditabur itu pasti dituai. Karena dalam buku Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, dia berkata seperti ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, menabur akan menuai. Itu adalah hukum yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita yang ada sampai saat ini. Sebab itu, di dalam buku Galatia pasal 6 ini diingatkan supaya kita jangan jemu, jangan menjadi bosan, jangan menjadi lemah, tetapi kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kalau kita tidak lemah, kita akan menuai. Tetapi kalau kita lemah, kita tidak akan menuai. Nah, hal ini penting untuk kita perhatikan. Apa saja yang kita akan tabur dalam kehidupan ini? Alkitab dengan jelas katakan di dalam buku Galatia pasal 6 tadi ayat yang kedua, di situ Paulus mengingatkan kepada orang percaya bahwa ada hal yang kita harus tabur supaya kita menuai. Dikatakan di situ, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita menyupai hal yang pertama, yaitu kita tabur pertolongan. Karena itu adalah hukum Kristus yang diberikan bagi kita orang-orang percaya. Jadi menabur buat saya dan saudara adalah menolong. Karena dengan cara demikian kita akan memenuhi persyaratan di dalam hukum Kristus. Karena kita telah menolong, maka kita pasti menuai dari apa yang kita telah kerjakan, yang kita telah bantu dan kita wujudkan kepada orang lain. Hal yang kedua yang kita bisa tabur selama bumi ini masih ada, yaitu kita membantu kekasih kita, saudara-saudara kita dalam hal ekonomi. Karena kita tahu Alkitab katakan bahwa orang yang mampu diingatkan supaya mereka memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itulah tujuan Allah memberi dia kemampuan. Karena dengan kemampuannya dia dapat menolong orang yang tidak mampu. Hal ini patut kita perhatikan. Karena bagian lain Alkitab katakan kita bisa bicara kasih, tetapi ketika ada saudara kita tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa, dan kita abaikan dia, maka kasih kita itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sebab itu kita diingatkan menabur dalam hal ekonomi, yaitu memberi bantuan kepada yang tidak mampu, memberi pertolongan kepada yang tidak berdaya, supaya kita memenuhi hukum Kristus. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa tabur di dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang masa yang masih diberikan kepada kita, yaitu kita menolong orang dalam membantu mereka untuk menyelesaikan masalah pergumulan yang mereka sedang hadapi. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus mengambil beban yang
meringankan orang lain yang datang dengan pergumulan hidup. Karena kita tahu bahwa di dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Dan ketika waktunya diberikan bagi kita untuk bisa menolong, tolonglah. Karena dengan demikian kita melakukan hukum Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam buku Galatia pasal 6 ini juga mengingatkan pada ayat yang ke-6 supaya orang-orang yang telah belajar, telah mengerti pengajaran-pengajaran yang mereka terima dari firman Allah, maka mereka diberi tugas, diberi kewajiban untuk menolong, membantu, dan memberi atau membagi berkatnya dengan orang yang sudah mengajar dia, yang telah membimbing dia dalam hal-hal rohani atau firman Tuhan. Hal ini diingatkan supaya baik yang mengerti firman memberi kepada yang tidak mengerti, dan yang sudah mengerti memberi kepada yang memberi pengertian akan firman, supaya semua seimbang, bahwa tujuan Allah di dalam setiap kehidupan kita bertolong-tolongan adalah wujud dari kita mentaati hukum Kristus. Nah, hal ini harus kita perhatikan. Ada hal lain yang kita dapat kerjakan, yaitu menabur hal-hal yang kekal. Hal-hal yang kekal, seperti yang dibuat oleh Maria. Kalau dibandingkan dengan Marta, rasanya perbuatan Marta perlu ekstra tenaga, ekstra kekuatan, ekstra perhatian. Tetapi Alkitab katakan justru yang dibuat oleh Marta itu tidak ada nilai kekal di dalamnya. Tetapi yang dibuat oleh Maria ternyata itu sifatnya kekal. Karena apa yang dibuat oleh Maria itu tidak bisa diambil daripadanya. Hal itu adalah hal yang kekal yang dibawa oleh Maria. Karena itu sebagai orang percaya ada banyak hal-hal yang kekal sifatnya yang kita bisa tabur di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita yang akan menuai dari apa yang kita telah tabur itu. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya menabur hal-hal yang sementara. Memang kita perlu menabur baik yang sementara, namun yang harus kita lebih utamakan yaitu hal yang bersifat kekal. Kita tabur seperti benih firman Tuhan. Itu kekal karena dia akan bertumbuh, akan menghasilkan buah. Sebab itu firman Tuhan harus ditaburkan supaya terjadi pertumbuhan dan akan menghadirkan buah-buah yang kekal di dalamnya. Sebab itu, mari di hari yang baru ini, kita mau satu di dalam doa. Kita diingatkan adalah kesempatan bagi kita untuk menabur hal-hal yang penting sebagai orang yang melakukan hukum Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami akan menuai jika kami sudah menabur yang baik di hari-hari ini. Sebab itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang akan pergi berbisnis, yang akan pergi bekerja maupun yang akan studi, bahkan juga yang tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti bahwa ketika kami masih hidup, itulah saat yang tepat bagi kami untuk selalu menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, bahkan hal-hal yang kekal. Karena satu saat kami akan menuai dari apa yang telah kami taburkan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang tinggal di rumah. Tuhan berkati kami dengan berkat jasmani, berkat rohani, agar sepanjang hari ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, di mana Engkau sediakan berkat bagi kami, baik itu jasmani terlebih rohani kami. Kami mulaikan hari ini dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari doa puasa bagi seluruh jemaat. Mari kita pergunakan waktu itu dengan baik. Jam doa puasa mulai pada jam 1 siang. Saudara dapat mengikuti di ruang Alfa Omega, atau saudara dapat lakukan di rumah masing-masing. Doakan acara pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan negeri kita tetap dalam keadaan aman karena Tuhan melindungi dan menyertai bangsa kita. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.